Guys, kadang yang paling nyakitin bukan perpisahannya, tapi gimana seseorang bisa berubah secepat itu. Gimana seseorang yang dulu bilang, aku nggak akan ninggalin kamu, tiba-tiba bisa hilang tanpa jejak, seolah-olah semuanya nggak pernah benar-benar berarti. Kamu duduk sendirian, liatin layar HP, nunggu notifikasi yang kamu tahu nggak akan muncul. Dan kamu mulai nanya ke diri sendiri, semuanya ini bohong ya? Jadi selama ini cuma aku yang ngerasa ada hubungan di antara kita? Dan di saat kamu lagi ngerasa hancur, dia malah kelihatan kayak lagi di masa paling bahagianya. Posting selfie, nongkrong sana-sini, ketawa, upload caption yang sok dewasa kayak healing atau self-love journey. Padahal kamu tahu, itu bukan healing, itu pelarian. Tapi kamu juga nggak bisa nyalahin. Orang emang beda-beda cara hadapin kehilangan. Ada yang lari dari rasa sakit, ada yang duduk bareng rasa itu. Dan kamu milih duduk. Sakit ya. Tiap malam rasanya panjang. Tiap lagu kayak ngingetin sesuatu. Tiap tempat, tiap kenangan, kayak punya suara sendiri. Dan kamu ngerasa sendirian. Padahal dulu, dia bilang kamu rumahnya. Tapi justru di situ, kamu mulai pulih. Bukan karena kamu udah lupa, tapi karena kamu nggak lari. Kamu berani ngadepin sunyi. Kamu berani nangis, berani jujur ke diri sendiri kalau kamu kecewa, kalau kamu ngerasa nggak cukup, kalau kamu masih sayang tapi harus ikhlas. Dan itu adalah bentuk keberanian paling diam yang nggak semua orang bisa lakuin. Sementara dia mungkin kelihatan kuat sekarang, tapi percaya deh, rasa itu akan datang. Nggak sekarang, tapi nanti. Saat sepi mulai benar-benar terasa. Saat dia mulai nyari rasa yang sama di tempat lain dan nggak ketemu. Saat dia sadar, yang dia lepas itu bukan sekadar pasangan, tapi seseorang yang benar-benar hadir. Karena kenyataannya, nggak semua orang bisa kasih rasa aman. Nggak semua orang bisa ngerti tanpa diminta. Dan nggak semua orang bisa sabar kayak kamu dulu. Awalnya, dia mungkin bangga sama pilihannya. Dia pikir dia bisa dapat yang lebih baik. Dia pikir hubungan berikutnya bakal lebih seru, lebih nyambung, lebih menyenangkan. Tapi lama-lama dia sadar, yang dia cari itu bukan yang lebih tapi yang sama. Dan rasa yang sama itu udah gak bisa dia dapetin lagi. Dia mulai bandingin. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Karena kamu hadir. Karena kamu nerima dia, bahkan saat dia sendiri gak ngerti dirinya. Tapi waktu itu datang, kamu udah gak di titik yang sama. Kamu udah lebih kuat, lebih tenang, dan yang paling penting, kamu udah gak butuh validasi darinya. Dulu kamu mikir kamu butuh closure, butuh penjelasan. Tapi sekarang kamu tahu, gak semua yang pergi perlu dijelasin. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakuin ya, diam, lepasin. Karena saat kamu udah berhenti nyari kabarnya, berhenti nungguin pesan, dan berhenti mikir dia lagi sama siapa, ya, itu tandanya kamu udah sampai di titik terkuatmu. Dan kamu tahu apa yang bikin dia paling kepikiran. Bukan saat kamu marah, bukan saat kamu kirim pesan panjang, tapi saat kamu diam, saat kamu nggak bereaksi, saat kamu kelihatan baik-baik aja tanpa dia. Itu yang pelan-pelan nyiksa dia. Karena selama ini dia pikir kamu akan tetap ada, tetap peduli, tetap nunggu, tapi ternyata kamu bisa pergi juga. Dan bukan karena kamu benci, tapi karena kamu udah capek nyakitin diri sendiri buat mempertahankan sesuatu yang nggak mau bertahan. Dan dari situ, kamu mulai berubah. Bukan berubah jadi orang dingin, tapi jadi orang yang lebih tahu mana yang layak diperjuangkan. Dia bakal nyoba balik, entah itu dalam bentuk chat singkat kayak, gimana kabarnya? Atau mungkin sekadar reaction di story kamu. Tapi itu bukan cinta. Itu cuman pengen tahu apakah kamu masih bisa digenggam. Tapi kamu udah beda sekarang. Kamu udah tenang, udah selesai. Dan yang paling kuat dari semua ini adalah kamu nggak nyari penyesalan darinya. Kamu cuma pengen damai. Dan damai itu nggak butuh penonton. Karena waktu terus jalan. Dan kamu mulai ngerasa lebih ringan. Bukan karena kamu udah lupa, tapi karena kamu udah bisa bedain mana yang cinta dan mana yang cuma keterikatan sepihak. Sementara dia
Pelan-pelan mulai ngerasa yang kamu rasain dulu. Tapi bedanya, kamu waktu itu masih bisa berharap. Dia sekarang cuman bisa mengingat. Waktu teman-temannya udah nggak ada, waktu semua distraksi udah mulai ngebosenin, dan nggak ada lagi yang bisa dia ajak curhat tengah malam. Itulah momen di mana rasa bersalah dan kehilangan mulai muncul. Tapi sayangnya, penyesalan itu datang di waktu yang salah. Karena kamu udah nggak nunggu di tempat yang sama. Dia scroll galeri, lihat foto-foto lama yang katanya udah dihapus, tapi sebenarnya cuma disembunyiin. Baca ulang chat yang katanya nggak penting lagi, tapi masih disimpan rapi. Dan dia mulai mikir, kok rasanya beda ya sekarang? Kenapa ya? Dulu aku pergi. Dan rasa itu nggak bisa diceritain ke siapa-siapa. Karena gengsi. Karena dulu dia yang pergi. Dan sekarang dia nggak tahu harus balik dengan cara apa. Lalu dia mulai cari pengganti. Tapi setiap orang yang datang kerasa kosong. Ada yang perhatian, tapi terasa basa-basi. Ada yang hadir, tapi nggak bisa bikin tenang. Karena dia mulai sadar, yang dia cari itu bukan cuma kehadiran, tapi keterhubungan. Dan itu cuma ada di kamu. Tapi kamu udah jalan terlalu jauh. Bukan jalan pergi dari dia, tapi jalan pulang ke diri sendiri. Kamu udah nggak penasaran lagi siapa yang nemenin dia sekarang. Udah nggak kepo story dia. Udah nggak mikir, dia udah bahagia belum? Karena kamu tahu, bahagia yang dipaksakan itu cuma bertahan sebentar. Dan luka yang ditunda, pasti akan balik lebih dalam. Dia yang dulu kamu kira bakal baik-baik aja tanpa kamu. Sekarang lagi duduk di tempat yang pernah kamu tempatin. Tempat penuh tanya, penuh penyesalan, penuh rasa seandainya. Tapi waktu udah bergeser. Kamu udah bukan lagi dia yang dulu. Sekarang kamu lebih tenang, lebih fokus, dan gak lagi menjadikan cinta satu-satunya alasan buat bertahan. Kalau nanti dia datang lagi, kamu udah gak punya ruang untuk dia. Bukan karena kamu dendam, tapi karena ruang itu udah kamu isi dengan versi dirimu yang baru. Yang lebih kuat, lebih sadar, lebih tahu kapan harus mencintai dan kapan harus berhenti. Kadang hidup memang harus kasih kita orang yang salah, biar kita belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Dia boleh nyesal, dia boleh mikir, seharusnya aku nggak ninggalin dia. Tapi penyesalan itu udah bukan tanggung jawab kamu. Kamu udah selesai. Dan yang paling menyakitkan buat dia bukan kehilangan kamu, tapi kehilangan kesempatan kedua. Karena sekarang, kamu udah jadi versi dirimu yang nggak lagi bisa digapai. Dia bakal terus nyoba nginget hal-hal kecil dari kalian dulu. Lagu yang biasa kalian puter. Tempat makan yang jadi langganan. Hal receh yang dulu cuma lucu kalau bareng kamu. Tapi semuanya itu cuman kenangan sekarang. Dan kamu udah nggak hidup di masa itu lagi. Sekarang kamu jalan pelan-pelan. Kadang masih keinget, kadang masih kangen, tapi udah nggak mau balik. Karena kamu tahu, cinta yang harus kamu kejar sendirian, bukan cinta yang layak kamu pertahanin. Dia akan terus nyari kamu di orang lain, tapi nggak akan nemu. Karena kamu itu bukan sekadar pasangan baik. Kamu itu pengalaman yang mengubah hidup. Dan kehilangan yang nggak akan pernah bisa dia ganti. Dan akhirnya, kamu ngerti. Kamu nggak butuh dia nyesel buat ngerasa cukup. Kamu nggak butuh dia balik buat merasa utuh. Kamu cuma perlu satu hal. Berdamai sama kenyataan bahwa kamu udah kasih yang terbaik dan tetap ditinggal. Karena dari situ, kamu belajar kalau cinta bukan soal siapa yang paling sayang, tapi siapa yang paling paham apa arti bertahan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.